Bayangkan layar perlahan gelap, kemudian suara narator masuk pelan namun tegas. Kasus kematian Prada Laki Saputra Namo mengguncang Indonesia. 22 prajurit telah dituntut, namun keluarga korban tahu ini belum cukup. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Ada pihak yang belum dimintai pertanggungjawaban. Dan hari ini, keluarga Namo bangkit. Mereka melawan. Mereka membuka laporan baru, menembus tembok keheningan yang selama ini membungkam kebenaran. Inilah perjalanan penuh air mata, kemarahan, dan keteguhan hati demi keadilan seorang anak bangsa. Layar berubah menjadi potongan suasana sidang, wajah tegang keluarga, hingga langkah mereka memasuki Denpom. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Ore itu, halaman Pengadilan Militer 319 Kupang dipenuhi wartawan, aparat, dan keluarga para terdakwa. Namun di tengah keramaian yang penuh hiruk-pikuk itu, langkah keluarga almarhum Prada Laki Saputra Namo terasa paling berat. Mereka berjalan perlahan keluar dari ruang sidang utama, seolah setiap langkah adalah perjuangan untuk menahan emosi yang sudah sejak lama mendidih. Mata mereka memerah, bukan hanya karena tangis, tetapi karena marah, kecewa, dan rasa kehilangan yang tak pernah surut. Di depan anak tangga gedung pengadilan, Bapak Namo, ayah almarhum, berhenti sejenak. Napasnya panjang. Di tangannya, ia menggenggam map berisi fotokopi berita acara persidangan. Jemarinya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena kalimat-kalimat yang baru saja ia dengar dari auditor militer masih membekas di kepalanya. Auditor menuntut 22 prajurit TNI dengan hukuman berat. 6-9 tahun penjara, pemecatan dari dinas militer, restitusi ratusan juta rupiah. Putusan tuntutan itu bahkan membuat sebagian hadirin terdiam. Banyak yang menilai langkah tersebut sebagai penegakan hukum yang tegas di lingkungan militer. Tapi di sisi keluarga korban, tidak demikian. Bagi keluarga Namo, itu baru bayang-bayang dari keadilan, bukan keadilan itu sendiri. Di samping Bapak Namo berdiri Mama Yohana, ibu almarhum, yang terus memeluk foto Laki. Rambutnya kusut oleh angin sore. Pipinya masih basah karena tangis yang tidak pernah berhenti sejak putranya dipulangkan dalam peti jenazah beberapa bulan lalu. Sesekali ia mengusap bingkai foto anaknya, seakan membelai wajah yang sudah tak lagi bisa ia sentuh. Laki tidak meninggal begitu saja, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Di belakang mereka, Markus, kakak kandung Laki, mencoba berdiri tegar. Tubuhnya lebih besar dari almarhum, namun sorot matanya menunjukkan luka yang jauh lebih dalam. Ia adalah orang pertama di keluarga yang membaca seluruh dokumen dakwaan dan tuntutan. Ia juga yang selalu mencatat setiap fakta sidang dalam buku kecil yang selalu ia bawa. Dalam pandangannya, kematian Laki terlalu kejam untuk sekadar disebut kelalaian prajurit. Laki, yang baru berusia 21 tahun, dikenal sebagai anak yang penurut dan jarang bermasalah. Sejak kecil, ia ingin menjadi tentara karena kagum melihat upacara bendera di sekolah. Tentara itu pelindung rakyat, begitu katanya dulu. Namun kenyataan tragis menimpa justru di lingkungan yang seharusnya aman baginya. Ketika persidangan mengungkap adanya tindakan penganiayaan berulang terhadap Laki, keluarga mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ada pola yang tidak masuk akal. Pemukulan di pos jaga, tendangan berulang di barak, penyiksaan yang berlangsung berjam-jam. Bahkan salah satu saksi menyebut Laki sempat memohon agar perlakuan itu dihentikan. Kalau lihat luka-luka di tubuhnya, itu bukan sekali dua kali, kata Markus dalam wawancara singkat setelah sidang. Mereka punya kesempatan untuk berhenti, tapi tetap melanjutkan. Ini bukan spontan, ini kejam. Namun hal yang paling mengganggu bukan hanya tindakan 22 terdakwa itu, melainkan apa yang tidak terjadi. Tidak ada intervensi komandan, tidak ada penghentian, tidak ada pengawasan. Di salah satu persidangan, fakta mengejutkan terungkap. Ada dugaan bahwa Letkol Infantri Justik Handinata, Komandan Batalion Infantri TP834 Wakangamere, tidak memberikan pengawasan memadai meskipun budaya kekerasan di satuan sudah lama dikeluhkan. Beberapa prajurit bahkan menyebut bahwa tindakan kekerasan terhadap junior seperti Laki bukan hal baru, melainkan tradisi yang tidak pernah benar-benar dihentikan. Inilah yang membuat keluarga Namo tidak bisa menerima tuntutan itu sebagai akhir. Di teras pengadilan, wartawan mulai mengelilingi keluarga.
Namun sebelum ada pertanyaan, Advokat Rinto Lopo, kuasa hukum keluarga, melangkah maju. "Saya tegaskan," katanya lantang, "tuntutan terhadap 22 terdakwa ini bukan akhir dari perjuangan kami. Ada struktur, ada komando, dan ada tanggung jawab yang harus diperiksa." Beberapa wartawan langsung mengajukan pertanyaan, namun Rinto melanjutkan pernyataannya tanpa ragu. "Kami menilai masih ada pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kami menilai ada kelalaian berat, bahkan pembiaran." Ia menatap lurus ke kamera. "Dan kami tidak menutup kemungkinan membuka laporan baru ke Denpom 91 Kupang." Ucapan itu membuat suasana hening seketika. Beberapa prajurit yang hadir di sekitar area sidang bahkan tampak saling pandang. Seakan pernyataan itu akan membuka babak baru yang lebih besar dari yang sudah terjadi sejauh ini. Sementara itu, Mama Yohana duduk pelan di kursi beton dekat taman kecil pengadilan. Ia memeluk foto laki lebih kuat. "Anak saya mati disiksa," ujarnya pelan pada seorang wartawan perempuan. "Kalau cuma prajurit itu saja yang salah, kenapa tidak ada perintah dari atas? Kenapa tidak ada yang hentikan? Tidak ada yang bisa menjawab." Di halaman pengadilan, langit Kupang perlahan berubah jingga. Suara kendaraan militer yang melintas, langkah kaki aparat, dan deru kamera wartawan terasa jauh dari keluarga Namo yang tenggelam dalam duka. Bapak Namo kembali berdiri, memandang gedung pengadilan seakan ingin menghafal bentuknya, tempat di mana ia berharap menemukan keadilan, tetapi justru mendapati lebih banyak pertanyaan. Luka mereka belum terobati. 22 prajurit memang dituntut berat, tapi di hati keluarga, keadilan masih terasa pincang. Dan hari itu, ketika mereka melangkah meninggalkan pengadilan, satu hal pasti, perjuangan baru saja dimulai. Ruang sidang pengadilan militer 319 Kupang kembali penuh sesak pada hari ke-18 persidangan. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Suara kipas tua di sudut ruangan berputar lamban, berusaha menepis rasa gerah yang menyelimuti para pengunjung. Tapi ketegangan yang menggantung di ruangan itulah yang membuat semuanya sesak. Hari ini, sidang agendanya adalah pemeriksaan saksi lanjutan. Namun keluarga Namo sudah tahu, saksi-saksi yang dihadirkan bukan saksi biasa. Mereka adalah prajurit aktif yang seharusnya berada di bawah pengawasan langsung Letkol Infantri Justik Handinata, Komandan Batalion Infantri TP834 Wakanga Mere, nama yang semakin sering muncul dalam bisik-bisik sepanjang jalur pengadilan. Di kursi pengunjung, Bapak Namo duduk dengan punggung tegak. Wajahnya tampak keras, seperti seseorang yang sedang memaksa diri bersiap menerima kenyataan pahit lain. Mama Yohana duduk di sampingnya, menggenggam tas kecil berisi foto laki. Markus, sang kakak, kembali membawa buku catatan kecil yang sama. Buku yang kini hampir penuh dengan garis, coretan, dan catatan-catatan kecil tentang kesaksian para saksi. Tepat pukul 10, pintu samping ruang sidang terbuka. Seorang prajurit berseragam loreng masuk dan memberi hormat. Ia tampak gugup, langkahnya berat, wajahnya pucat. Bahkan sebelum duduk, ia menelan ludah berkali-kali. Ia diperintahkan untuk bersumpah. "Apa yang Anda lihat pagi itu?" tanya auditor. Suaranya tenang namun mengandung tekanan. Prajurit itu menunduk. Tangannya bergetar. Saya melihat Pradalaki sudah dalam kondisi lemah." "Pak." "Lemah bagaimana?" "Dia tidak bisa berdiri. Badannya penuh memar." Ruangan berubah sunyi. Hanya suara kipas yang terdengar seperti berdecit. "Apakah Anda melihat ada yang menghentikan tindakan kekerasan itu?" "Saya tidak melihat ada perintah dihentikan, Pak." Keluarga Namo menahan napas. Lalu muncul pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah begitu tajam disampaikan. Apakah komandan batalion mengetahui adanya tindakan kekerasan berulang terhadap Pradalaki? Prajurit itu terdiam lama. Sangat lama. "Jawab dengan jujur," tegas hakim anggota. Akhirnya ia mengembuskan napas panjang. "Setahu saya, laporan pernah disampaikan. Tapi, tidak ada tindak lanjut." Desahan panjang terdengar dari berbagai sudut ruang sidang. Suara itu bukan hanya reaksi, melainkan dentuman emosional yang selama ini terpendam. Keluarga Namo saling pandang. Markus langsung menulis cepat di bukunya. Mama Yohana menutup mulut karena shock. Bapak Namo memejamkan mata, menahan gemuruh amarah. Kesaksian itu tidak berdiri sendiri. Saksi kedua hari itu memperkuatnya.
Ia mengatakan bahwa tindakan pembinaan keras sudah menjadi kebiasaan di satuan tersebut. Bahkan ada istilah internal, pemanasan untuk mental baja, sebuah eufemisme untuk tindakan kekerasan. Beberapa senior dikenal punya reputasi buruk. Namun, seperti kesaksian sebelumnya, tidak pernah terdengar ada komandan yang turun tangan menghentikan. Menurut Anda, apakah tindakan itu termasuk penganiayaan? Tanya auditor. Iya, Pak, jawab saksi lirih. Karena dilakukan berulang-ulang, dan Pradalaki sudah tidak sanggup. Di deretan kursi belakang, beberapa anggota TNI tampak gelisah. Ada yang menunduk, ada yang memperbaiki posisi duduk berkali-kali. Mereka tahu, kesaksian seperti ini bisa mengguncang bukan hanya kasus individu, tetapi struktur satuan secara keseluruhan. Di luar ruang sidang, suasana makin panas. Wartawan bergerak cepat, menunggu jeda sidang untuk mewawancarai pihak keluarga. Namun keluarga tetap diam. Baru setelah sidang diskor 1 jam, kuasa hukum keluarga advokat Rinto Lopo muncul dengan ekspresi serius. Hari ini kita mendengar sendiri, katanya di depan kamera. Ada laporan yang tidak ditindaklanjuti. Ada pembiaran. Ada kelalaian berat. Seorang wartawan bertanya, apakah ini berarti komandan batalion ikut bertanggung jawab? Rinto tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam. Kami tidak menuduh. Kami hanya mengatakan bahwa tanggung jawab komando itu nyata. Dan jika budaya kekerasan sudah berlangsung lama tanpa dihentikan, maka pertanyaan ini harus dijawab oleh penyidik. Mama Yohana yang berdiri sedikit di belakang Rinto, akhirnya bersuara untuk pertama kalinya. Dengan suara gemetar, ia berkata, kalau anak saya disiksa berkali-kali, dan tidak ada yang hentikan, apa itu bukan salah komandan? Tidak ada yang menjawab. Bahkan para wartawan pun terdiam sejenak. Saat sidang kembali dimulai, saksi ketiga memberi pengakuan yang lebih mengguncang. Saya mendengar teriakan Pradalaki dari barak malam itu. Tapi, itu dianggap biasa oleh beberapa senior. Hakim langsung mengernyit. Biasa? Iya, Pak. Dianggap bagian dari pembinaan. Dan, saya tidak pernah melihat ada perintah menghentikan. Di bagian belakang ruang sidang, Markus mengepalkan tangan kuat-kuat. Air matanya hampir jatuh. Kesaksian itu bagai paku terakhir yang memperkuat dugaan keluarga. Kematian Laki bukan hanya akibat kekerasan prajurit, tapi juga buah dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Ketika persidangan ditutup sore itu, keluarga keluar dengan langkah perlahan. Langit Kupang tampak labu, seolah ikut menanggung beban hari itu. Di halaman luar pengadilan, Bapak Namo akhirnya berbicara, suara yang dari tadi ia tahan. Kalau benar ada laporan dan tidak ditindaklanjuti, itu berarti anak saya dibiarkan mati. Tidak ada satupun yang sanggup menyanggah ucapannya. Malam itu, di rumah kontrakan kecil keluarga Namo di Naikoten, mereka duduk melingkar. Tidak ada suara kecuali detak jam dinding yang terdengar sangat keras. Markus membuka buku catatannya. Ada banyak yang belum terungkap, katanya pelan. Masih ada yang belum dimintai pertanggungjawaban. Bapak Namo mengangguk berat. Kita akan lanjutkan ini. Laki harus dapat keadilan penuh. Narasi ini belum selesai. Justru mulai menyentuh titik paling sensitif. Dugaan kelalaian struktural yang bisa menjatuhkan tanggung jawab ke tingkat komando. Dan keluarga Namo kini sudah bersiap menghadapi babak yang jauh lebih besar daripada yang mereka hadapi sebelumnya. Pagi di Kupang masih lengang ketika mobil putih tua milik advokat Rinto Lopo berhenti di depan warung kopi langganannya. Di bangku kayu yang mulai lapuk, Bapak Namo sudah menunggu bersama anaknya, Markus. Wajah mereka lelah, tapi ada ketegasan baru di mata mereka. Sebuah tekad yang lahir dari sidang hari sebelumnya. Rinto muncul dari balik pintu mobil sambil membawa map biru tebal berisi dokumen-dokumen sidang. Maaf terlambat, katanya sambil duduk. Saya baru selesai menyusun draft laporan. Markus menatap map itu dengan penuh harap. Di dalamnya, terdapat potongan-potongan kesaksian yang selama ini mereka dengar tapi belum bisa tuangkan dalam bentuk formal. Kesaksian tentang laporan yang tidak ditindaklanjuti. Tentang teriakan Laki yang dianggap biasa. Tentang budaya kekerasan yang diklaim sudah lama tidak pernah dihentikan. Apa kita benar-benar akan laporkan ini, Pak Rinto? Tanya Bapak Namo dengan suara yang bergetar halus. Rinto menyandarkan tubuhnya.
menatap keduanya dengan serius. Kita tidak hanya akan melaporkan, kita akan membuka babak baru dari kasus ini. Ia mengeluarkan satu lembar kertas dan menggesernya ke meja. Pada bagian atas kertas itu tertulis jelas. Laporan dugaan kelalaian komando O pembiaran kekerasan. Ditujukan kepada Denpom 91 Kupang. Bapak Namo menelan ludah. Markus mengepalkan tangan, merasakan dadanya sesak. Ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah langkah pertama yang bisa membuka jalan ke arah yang lebih berat. Penelusuran tanggung jawab di tingkat komando. Sidang kemarin memberi kita dasar yang kuat, lanjut Rinto. Ada saksi yang mengakui laporan pernah disampaikan. Ada saksi lain yang mengatakan budaya kekerasan dianggap biasa. Dan ada yang menyebutkan bahwa komandan tidak pernah turun tangan. Markus mengangguk cepat. Berarti, kita bisa memasukkan pasal kelalaian komando. Rinto menatapnya tajam. Bukan hanya kelalaian. Jika penyidik serius, kasus ini bisa berkembang ke pembiaran yang menyebabkan kematian. Dan kalau pola kekerasannya berulang dan sistematis, ada peluang untuk mengarah ke pembunuhan berencana. Kata-kata itu membuat udara seakan berhenti sesaat. Mama Yohana baru tiba beberapa menit kemudian dengan wajah lelah. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam foto laki yang sejak kemarin selalu ia bawa. Ketika Rinto menjelaskan rencana laporan baru ke Denpom, ia menutup mulutnya, menahan tangis. Kalau kita tidak lakukan ini, laki akan mati sia-sia, katanya lirih. Rinto menunduk, menghormati perasaan keluarga. Justru karena itu kita harus lakukan. Perjuangan ini belum selesai. Siang itu, mereka bertiga menuju markas Denpom 91 Kupang. Gedung berwarna putih dengan emblem POM di halaman depan tampak gagah namun menegangkan. Bendera merah putih berkibar pelan. Di bawahnya tulisan besar, Provos Militer Penegakan Hukum Keadilan. Sebelum turun dari mobil, Rinto menarik napas panjang. Setelah laporan ini masuk, tidak ada jalan mundur. Kita siap. Bapak Namo menatap istrinya, lalu Markus, sebelum akhirnya berkata, kami sudah kehilangan anak. Tidak ada lagi yang perlu kami takuti. Mereka masuk ke dalam ruang laporan. Seorang anggota POM muda menerima mereka dengan sikap hormat. Ada yang bisa dibantu, Pak? Tanyanya. Rinto menjawab tanpa ragu. Kami ingin menyerahkan laporan resmi terkait dugaan kelalaian komando dalam kasus almarhum Pradalaki Saputra Namo. Suasana berubah hening. Anggota POM itu memandang mereka sebentar, sebelum akhirnya mengangguk. Silakan duduk. Saya panggil perwira piket. Ruang tunggu POM terasa dingin. Jam dinding terus berdetak pelan. Markus memperhatikan prajurit yang berlalu lalang di luar jendela. Sesekali, ia menggenggam buku catatannya semakin erat. Beberapa menit kemudian, seorang perwira POM berpangkat kapten masuk. Saya Kapten Andika, katanya memperkenalkan diri. Silakan jelaskan laporan Anda. Rinto berdiri, menata dokumen, lalu membuka halaman pertama. Berdasarkan fakta persidangan hari ke-18 dan ke-19, terdapat indikasi kuat adanya kelalaian komando dan pembiaran kekerasan yang dilakukan prajurit terhadap Pradalaki. Kami meminta Denpom untuk membuka penyelidikan baru atas dugaan keterlibatan unsur komando, termasuk Komandan Batalion Infanteri TP834 Wakangamere, Letkol Infanteri Justik Handinata. Kapten Andika membaca sekilas, wajahnya serius. Ini laporan berat, Pak. Lebih berat dari laporan ini adalah nyawa yang hilang, jawab Bapak Namo tiba-tiba, suaranya patah. Kapten Andika melihat mata keluarga itu, dan sesuatu dalam tatapannya berubah. Ia menutup map, lalu berkata, baik, laporan ini akan kami proses sesuai prosedur. Kami tidak bisa janji hasilnya cepat, tapi akan kami tindak lanjuti. Mama Yohana mulai menangis pelan. Markus merangkulnya. Saat mereka keluar dari gedung POM, matahari Kupang sudah condong ke barat. Angin membawa suara debu jalanan. Namun di hati mereka, ada satu hal yang terasa jelas. Langkah mereka memasuki wilayah yang lebih dalam, lebih rumit, dan mungkin lebih berbahaya. Di halaman Denpom, Markus berbisik pada ayahnya. Laki pasti lihat ini dari atas. Pak, kita lakukan ini untuk dia. Bapak Namo menatap langit yang cerah. Namun syahdu, kita baru mulai. Nak, perjuangan ini belum apa-apa.
Dan bagi keluarga Namo, hari itu bukan sekadar menyerahkan laporan. Hari itu adalah hari ketika mereka resmi menantang struktur besar yang selama ini dianggap tak tersentuh. Perjuangan untuk menyingkap siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian Lucky kini memasuki babak yang jauh lebih serius. Ruang sidang militer sore itu dipenuhi ketegangan yang jauh lebih pekat daripada hari-hari sebelumnya. Matahari Kupang mulai condong ke barat, cahayanya menerobos jendela dan jatuh tepat ke tengah ruangan, seolah menyorot setiap wajah yang hadir, para terdakwa, auditor militer, hakim, para keluarga, dan tentu saja, keluarga Namo yang sejak awal kasus ini tak pernah absen. Di bangku depan, Markus Namo duduk dengan tubuh tegak, matanya lurus menatap podium saksi. Di sampingnya, Martha menggenggam tangan Olen, anak bungsunya, yang mencoba menahan getaran tubuhnya sendiri. Hari itu adalah giliran Prada S, salah satu dari 22 prajurit yang menjadi terdakwa, memberikan kesaksian lanjutan. Sejak awal, pria itu tampak gelisah, tangannya dingin, suaranya parau, dan bola matanya terus bergerak ke arah deretan perwira yang menjadi pengawas persidangan. Ketika namanya dipanggil, langkahnya menuju mimbar seperti langkah seseorang yang membawa beban bertonton di punggungnya. Ketika Prada S berdiri, suasana berubah drastis. Auditor militer, Mayor CHR Lumbantoruan, membuka pertanyaan pertama dengan tegas. Saudara saksi, apakah dalam malam kejadian ada perintah khusus dari atasan? Selama beberapa detik ruangan sunyi total. Hanya terdengar dengus pendingin ruangan yang bekerja setengah hati. Prada S menelan ludah, menunduk sesaat, lalu akhirnya berkata, "Ada, Yang Mulia. Kami dapat perintah untuk mendidik. Perintah itu datang tidak langsung, tapi kami tahu siapa sumbernya." Jantung semua orang di ruangan itu berdetak lebih cepat. Markus mencondongkan tubuh ke depan, mencoba menangkap detail setiap kata. Martha menutup mulutnya, takut keluh serasa menghancurkan fokusnya sendiri. "Siapa sumber perintah itu?" tanya auditor. Prada S memejamkan mata. Ketika ia membuka kembali, air mata tampak menggantung di pelupuknya. Perintah itu diketahui dan tidak dicegah oleh atasan kami, termasuk Letkol Infantri Justik Handinata. Ruangan langsung gaduh. Beberapa keluarga terdakwa tercengang, sebagian prajurit saling melirik, dan para perwira yang duduk di kursi pengawas mulai saling berbisik. Hakim langsung mengetukkan palu. "Tenang. Sidang harus berjalan dengan tertib." Kepala Markus bergetar. Ia menoleh kepada istrinya. Martha menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu. Olen, yang sejak awal tidak banyak bicara, akhirnya mengusap wajahnya, bukan karena lemah, tapi karena marah dan lega di saat bersamaan. Selama ini, mereka memendam keyakinan bahwa kejadian yang menewaskan Prada Lucky Saputra Namo, anak sulung mereka, bukan semata tindakan spontan para prajurit. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih terstruktur. Auditor melanjutkan pertanyaan, lebih agresif kali ini. Apakah Letkol Justik mengetahui bahwa tindakan pendisiplinan itu berpotensi membahayakan korban? Prada S menunduk lagi. Dia tahu, Yang Mulia, dia ada ketika beberapa dari kami menyampaikan kondisi Prada Lucky makin memburuk. Tapi, dia hanya bilang, "Lanjutkan dulu. Itu proses pembinaan." Suara tangis pecah dari sudut ruang sidang. Salah satu keluarga terdakwa menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Mungkin karena merasa perintah yang mereka ikuti selama ini kini menyeret semua orang ke dalam jerat hukum yang lebih berat. Markus mengepalkan tangan. Napasnya naik turun cepat. Ia berusaha tetap kuat, tapi dadanya sesak. "Lucky, anakku," bisiknya lirih. Sementara itu, pengacara keluarga, Advokat Daniel Tevbana, langsung mencatat setiap kata kesaksian itu. Baginya, ini adalah emas. Ini adalah bukti yang selama berminggu-minggu ia cari untuk membangun laporan tambahan ke Denpom 91 Kupang. Setelah sidang diskors, suasana di luar gedung Auditorat Militer 313 Kupang tak kalah tegang. Para wartawan mengejar Daniel begitu ia melangkah keluar. Mikrofon dan kamera langsung diarahkan ke wajahnya. "Bagaimana tanggapan Anda tentang kesaksian Prada S?" tanya seorang reporter. Daniel merapikan kacamata dan berkata dengan suara mantap, "Ini memperkuat dugaan kami bahwa ada kelalaian struktural, bahkan bisa jadi ada pembiaran. Kesaksian hari ini sangat penting dan akan kami gunakan sebagai dasar laporan baru."
Kami tidak berhenti hanya pada 22 prajurit, karena keluarga Namo yakin, dan saya sepakat, bahwa ada pihak yang jauh lebih bertanggung jawab. Markus, yang berdiri di belakang Daniel, akhirnya menatap kamera dan berkata, "Anak saya bukan mati karena insiden kecil. Anak saya mati karena sistem, dan orang-orang yang seharusnya melindungi dia." Suasana langsung hening. Para wartawan pun saling melirik. Ada kekuatan emosional yang tak bisa mereka sangkal. Kata-kata Markus tidak hanya menggambarkan amarah seorang ayah, tapi juga tekad. Marta berdiri di sampingnya, menangis namun tetap tegar. "Kami bukan cari balas dendam," katanya. "Kami cuma mau keadilan. Kami mau kebenaran." Di sisi lain halaman, terlihat beberapa perwira mendekati mobil dinas mereka, wajah-wajah tegang, bahkan cemas. Ada yang terlihat menelepon seseorang sambil menunduk, seolah sedang melaporkan perkembangan yang tidak mereka perkirakan. Malamnya, di rumah keluarga Namo di Naibonat, suasana sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Rumah kecil itu dipenuhi keluarga dan tetangga yang datang memberi dukungan. Di meja makan, Daniel menjelaskan rencana langkah hukum berikutnya. "Kesaksian tadi membuka pintu besar," katanya. "Besok pagi kita akan siapkan dokumen lengkap untuk diajukan ke Denpom. Kita minta penyidikan terhadap Letkol Justik, dan mungkin beberapa perwira menengah lain." Marta mengangguk sambil menyeka air matanya. "Kami ikut, Pak. Apapun yang harus kami jalani." Markus menatap foto laki yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, anaknya tersenyum lebar memakai seragam TNI lengkap. Wajah penuh kebanggaan. "Aku janji, Laki," bisiknya dalam hati, "ayah akan terus cari kebenaran. Tidak peduli siapapun yang harus kami hadapi." Sementara itu, di markas Yonif 834 Wakangamre, suasana jauh lebih sunyi. Banyak prajurit tampak gelisah. Ada ketakutan baru yang muncul, ketakutan bahwa kasus ini bukan hanya menyeret teman-teman mereka ke meja hijau, tetapi juga perwira-perwira yang selama ini dianggap tak tersentuh. Malam semakin larut, namun tekanan itu tidak kunjung mereda. Semua orang kini tahu, pertempuran menuju keadilan baru dimulai. Pagi itu, Kupang diguyur hujan rintik-rintik. Langit keabu-abuan seolah mencerminkan suasana hati banyak orang yang menantikan kelanjutan kasus Prada Laki Saputra Namo. Namun bagi keluarga Namo, hari itu bukan hari penuh kesuraman, melainkan hari penegasan. Hari ketika mereka benar-benar berdiri tegak untuk memperjuangkan keadilan yang sejak awal terasa belum lengkap. Di rumah kecil mereka di Naibonat, Markus Namo berdiri di depan cermin, merapikan kemeja putih sederhana yang akan ia gunakan untuk menghadap para penyidik di Denpom 91 Kupang. Wajahnya terlihat letih, namun matanya tidak lagi suram seperti beberapa bulan lalu. Ada nyala baru, nyala perlawanan seorang ayah yang tak mau membiarkan kematian anaknya ditutup begitu saja. Di ruang tengah, Marta menyiapkan map biru berisi dokumen-dokumen lengkap, hasil visum, daftar luka Prada Laki, kronologi yang mereka susun ulang, serta salinan transkrip kesaksian Prada S yang mengejutkan banyak pihak di persidangan. Olen, yang sejak persidangan pertama lebih memilih diam, kini terlihat jauh lebih kuat. Ia membantu mengemas berkas, memastikan setiap detail tertata rapi. "Kita sudah siap, Pak?" tanya Olen. Markus mengangguk. "Hari ini, kita bukan lagi korban. Kita pencari keadilan." Pukul 9, mobil sederhana milik keluarga melaju pelan meninggalkan halaman rumah. Di kursi depan, Markus mengemudi dengan rahang mengeras. Marta di sampingnya menggenggam salib kecil yang dulu sering dibawa Laki saat pendidikan. Di kursi belakang, Olen menatap jalanan basah sambil sesekali menahan napas panjang. Tak sampai 1 jam kemudian, mereka tiba di markas Denpom 91 Kupang. Kantor itu berdiri kokoh dengan dinding abu-abu dan pagar tinggi. Di depan, beberapa prajurit berjaga, lengkap dengan seragam loreng dan senjata panjang. Pemandangan yang dulu membuat Marta gugup kini justru membuatnya merasa lebih yakin, karena hari itu, mereka tidak datang untuk takut. Mereka datang untuk menuntut. Advokat Daniel Tefbana sudah menunggu di halaman kantor. Jas hitamnya tampak basah di bagian pundak karena hujan tipis. Namun ia tersenyum lebar ketika melihat keluarga Namo turun dari mobil. "Semua sudah siap?" tanyanya. Markus mengangguk tegas. "Kita lanjutkan." Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menuju ruang pelayanan laporan.
Setiap langkah menggema di koridor bangunan tua itu. Beberapa prajurit melirik mereka, entah penasaran, entah merasa tidak nyaman melihat kasus yang kini mulai mengarah ke komando atas. Di ruang tamu Denpom, seorang perwira menengah menyambut mereka. "Selamat pagi. Silakan duduk. Kami sudah menerima tembusan bahwa ada laporan baru dari pihak keluarga korban." Daniel membuka map biru dan meletakkannya di meja. "Benar, Pak. Kami datang untuk melaporkan dugaan kuat adanya kelalaian struktural, pembiaran, serta indikasi keterlibatan Letkol Infantri Justik Handinata dalam tindakan pendisiplinan yang berujung pada kematian Pradalaki Saputra Namo." Perwira itu mengangguk perlahan. Wajahnya berubah serius. "Kami akan terima dan proses." Marta menatap perwira itu, suaranya lirih namun jelas. "Kami hanya ingin semua yang bertanggung jawab, benar-benar diperiksa. Anak kami mati bukan karena salah satu orang saja." Hening sesaat. Perwira itu menghela napas. "Saya mengerti, Ibu. Laporan ini akan kami telah. Jika bukti pendukung mencukupi, akan kami naikkan ke penyidikan resmi." Daniel menambahkan dengan nada lebih kuat, "Kami juga ingin kasus ini dipertimbangkan menggunakan pasal pembunuhan berencana, mengingat adanya indikasi perintah yang terstruktur dan konsisten." Ucapan itu membuat beberapa prajurit di sudut ruangan saling berpandangan. Suasana berubah tegang. Langkah keluarga Namo hari itu bukan langkah kecil. Itu langkah yang mengguncang struktur komando satu batalion. Proses pelaporan memakan waktu hampir 2 jam. Berkas diperiksa, kronologi dibaca ulang, dan bukti-bukti digital diverifikasi. Setelah semuanya selesai, perwira Denpom akhirnya berkata, "Laporan telah diterima. Mulai hari ini, kami akan melakukan klarifikasi internal. Kemungkinan besar kami akan memanggil beberapa pihak untuk diperiksa." Marta menatap Markus. Matanya berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Di luar gedung, wartawan sudah berkumpul. Kamera diarahkan ke keluarga Namo saat mereka keluar dari pintu utama. Hujan sudah berhenti, namun udara masih basah dan berat. Daniel berdiri di depan, memberikan pernyataan resmi. Hari ini, keluarga Pradalaki Saputra Namo resmi mengajukan laporan baru terkait dugaan kelalaian komando yang berujung pada tragedi. Kami meminta Denpom menyelidiki secara menyeluruh, bukan hanya para pelaksana, tapi juga pihak yang memberi dan membiarkan perintah berlangsung. Ketika Markus maju ke mikrofon, suasana langsung hening. "Kami sudah melewati banyak sidang, banyak malam tanpa tidur, dan banyak hari penuh air mata," katanya dengan suara berat. "Tapi kami tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat, siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, diproses secara hukum. Anak saya mati dengan cara yang tidak manusiawi. Kami menuntut keadilan, bukan belas kasihan." Marta menambahkan, "Kami tidak mau anak orang lain mengalami nasib seperti Laki." Suara haru terdengar dari kerumunan. Beberapa wartawan bahkan menunduk, terhanyut dengan ketegasan seorang ibu yang kehilangan putranya. Sore harinya, keluarga kembali ke rumah. Matahari mulai turun, dan cahaya jingga masuk melalui jendela, menerangi foto Laki yang tergantung di dinding. Markus duduk diam menatap foto itu. Marta duduk di sampingnya, bersandar di bahunya. Olen berdiri di depan mereka sambil memegang map kosong. "Pak, MA," katanya pelan. "Aku bangga kita sudah sejauh ini. Bangga karena kita tidak menyerah." Markus mengangguk. Wajahnya perlahan mengendur. "Ini bukan akhir, Len. Tapi setidaknya, kita sudah mulai membuka pintu yang dari dulu tertutup untuk kita." Marta memejamkan mata. "Dimanapun Laki sekarang, aku yakin dia lihat kita." Hening menyelimuti ruangan kecil itu, namun hening yang hangat. Hening yang menggambarkan kemenangan kecil di tengah perjuangan besar. Di luar, suara anak-anak desa terdengar bermain, dan angin kupang membawa aroma tanah basah. Dunia terus berputar, tapi bagi keluarga Namo, hari itu akan selalu menjadi hari yang mereka ingat. Hari ketika suara mereka akhirnya benar-benar didengar. Perjuangan belum selesai, namun satu langkah penting sudah ditempuh. Dan dari sana, keadilan mulai menemukan jalannya.